Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini dalam contoh-contoh soal fisika, materi keseimbangan benda tegar dan titik berat. Mari kita coba. Soal yang pertama, besaran yang dapat menyebabkan benda bergerak secara rotasi adalah titik-titik-titik. A. Momentum sudut, B. Percepatan sudut, C. Momen gaya, D. Momen inersia, E. Gaya sentripetal. Jawabnya adalah momen gaya yang C. Soal kedua, momen gaya menghasilkan nilai maksimum saat A. Membentuk sudut 0 derajat, B. Saling berlawanan arah, C. Tegak lurus antara F dan R, D. Putarannya searah jarum jam, atau E. Putarannya berlawanan arah jarum jam. Jawabannya adalah C. Tegak lurus antara F dan R. Berikutnya adalah soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di bawah, momen gaya terhadap titik A adalah titik-titik Newton meter. A 20, B 100, C 80, D 350, atau E 330. Jawabnya 330. Mari kita lihat pembahasan untuk soal nomor 3 di atas. Pembahasannya yaitu sigma tau A sama dengan F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3. Sama dengan 20 kali 0 ditambah 50 kali 3 ditambah 30 kali 6. Hasilnya adalah 330 Newton meter searah dengan arah jarum jam momen gayanya. Berikutnya soal nomor 4. Seorang penari balet berputar dengan kecepatan sudut omega memiliki momen inersia I. Agar penari tersebut bergerak dengan kecepatan sudut yang lebih besar, yang harus dilakukan penari tersebut adalah titik-titik-titik. A. Meregangkan lengannya agar momen inersianya lebih besar. B. Menekuk kedua lengannya agar momen inersianya menjadi lebih besar. C. Meregangkan kedua lengannya agar momen inersianya menjadi lebih kecil. D. Menekuk kedua lengannya agar momen inersianya menjadi lebih kecil. E. Menekuk kedua kakinya agar lebih pendek. Jawabnya D. Menekuk kedua lengannya agar momen inersianya menjadi lebih kecil. Mari kita lihat pembahasan soal nomor 4 di atas. Dari hukum kekalahan momentum sudut, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. M1 kali R1 kuadrat dikalikan omega 1 sama dengan M2 kali R2 kuadrat kali omega 2. Supaya menghasilkan momen inersi yang tinggi, maka tangan penari balet harus ditekuk supaya menghasilkan kecepatan sudut yang lebih tinggi. Berikutnya soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Letak titik berat luasan tersebut adalah A 3,3,4 atau B 4,3,3, C 4,4, D 2,5,4, atau E 4,2,5. Jawabannya A 3,3,4. Mari kita lihat pembahasan soal di atas. Pertama, kita cari A1 atau luasan benda pertama yaitu 8 kali 4 sama dengan 32. Dengan titik beratnya ada di titik 2,4. Dan luasan yang kedua A2 yaitu di 4 kali 4 sama dengan 16 dengan titik berat di 6,4. Kemudian kita masukkan dalam rumus X sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2 sama dengan 32 dikali 2 ditambah 16 kali 6 dibagi 32 ditambah 16. Hasilnya 160 dibagi 48 sehingga titik X titik beratnya ada di 3,3 dan titik Y ada di titik 4 sehingga titik berat benda tersebut ada di 3,3,4. Kemudian nomor 6, sistem yang terdiri atas bola A, B, dan C yang posisinya seperti tampak pada gambar mengalami gerak rotasi. Massa bola A, B, dan C masing-masing 3 kg, 4 kg, dan 2 kg. Momen inersia sistem tersebut jika BC sama dengan 0,4 meter adalah titik-titik-titik. Jawabnya D, 0,32 kg meter pangkat 2. Mari kita lihat pembahasannya. Sigma I sama dengan IA ditambah IB ditambah IC.
atau sigma I sama dengan MA kali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat ditambah MC kali RC kuadrat. Dengan memasukkan angkanya ke dalam rumus, maka didapatkan hasil 32 kali 10 pangkat min 2 atau 0,32 kg meter pangkat 2. Berikutnya soal nomor 7. Bola pejal 2 kg dengan jari-jari 10 cm yang awalnya ditahan menggelinding pada bidang miring 3,5 meter licin dengan kemiringan 30 derajat, maka kecepatan bola ketika sampai di bawah adalah titik-titik meter per sekon. Jawabnya A, 5 meter per sekon. Bahasannya diketahui M sama dengan 2 kg, R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter, S sama dengan 3,5 meter, dan theta sama dengan 30 derajat. Jika ditanyakan V, maka jawabannya kita pakai rumus EP sama dengan EK translasi dan EK rotasi. Kemudian didapatkan jawabannya V sama dengan 5 meter per sekon. Soal nomor 8. Katrol cakram pejal bermassa 1 kg dan berjari-jari 10 cm. Pada tepinya dililitkan tali, salah satu ujung tali digantungi beban 1 kg. Anggap tali tidak bermassa. Percepatan gerak turunnya beban adalah titik-titik-titik dengan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jawabannya yang D sama dengan 20 meter per sekon pangkat 2. Pembahasan diketahui F sama dengan W sama dengan M kalikan G sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. R-nya sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Ditanya percepatan beban dalam kurung A. Jawabnya kita cari dulu momen inersia katrol cakram pejal I sama dengan setengah mr pangkat 2 didapatkan angka 0,005 kg meter pangkat 2. Kemudian kita cari momen gaya TO sama dengan F kalikan R sama dengan 10 kali 0,1 didapatkan 1 Newton meter. Karena alfa itu sama dengan TO per I didapatkan 1 per 0,005 sama dengan 200 radian per sekon. Dan A sama dengan alfa kalikan R didapatkan 200 kalikan 0,1 sama dengan 20 meter per sekon pangkat 2. Berikutnya soal nomor 9, perhatikan gambar. Terdapat rangka yang ditaruh di dalam koordinat kartesius, kemudian disuruh mencari letak titik berat rangkaian benda tersebut adalah titik-titik. Jika yang diketahui pada soal adalah rangka, maka yang dicari adalah panjangnya. L1 sama dengan 3, L2 8, dan L3 sama dengan 4. Dengan X1, Y1 adalah 2,4,5, X2, Y2 adalah 4,3, dan X3, Y3 sama dengan 2. Sehingga kemudian dimasukkan dalam rumus dan didapatkan titik beratnya 4,1, 2,3. Nomor 10, perhatikan gambar. Yang ditanyakan itu bukan T1 dan T2 seperti biasanya, tetapi adalah M-nya atau massa yang menggantung. Dengan menggunakan rumus sinus, akhirnya didapatkan M sama dengan 3,46 kg.